Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh indah bulan purnama, dihiasi bintang kejora. Sambutlah salam dari Lulu Rieslita, salam mulia agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Rieslita, mahasiswi STAI Al-Kifayah Riau, kelas D24 dengan prodi PGMI, akan menjelaskan tentang sistematika sebuah makalah pada tugas makalah individu dengan mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan sebelumnya dengan dosen pengampu Bapak Maspuri MPD. Sebelum itu, permohonan maaf dari saya, Lulu Rieslita, kepada dosen pengampu untuk tugas video dan makalah yang saya tampilkan ini belum bisa menjelaskan presentase sistematika sebuah makalah dengan baik dan benar, disebabkan beberapa hal, yaitu di dalam pembuatan makalah ini saya menggunakan handphone karena untuk saat ini saya masih belum mempunyai laptop. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan atau menjabarkan sistematika sebuah makalah dengan judul peran ragam bahasa formal dan informal dalam interaksi sosial. Adapun bagian-bagian di dalam makalah tersebut yaitu cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan yang terakhir daftar referensi. Di dalam bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulis. Sedangkan di dalam bab 3 penutup itu ada kesimpulan dan saran. Pada bagian cover itu ada judul, dosen pengampu, ada logo, nama penyusun beserta NIM, jurusan dan fakultas. Untuk format font di dalam cover saya menggunakan Times New Roman. Ukuran fontnya 14 dengan spasi 1,5. Semua hurufnya diboldkan atau ditebalkan. Kemudian di dalam kata pengantar, pada kalimat kata pengantarnya itu tulisannya diboldkan atau ditebalkan dengan ukuran font 14. Isi kata pengantar ukuran fontnya 12 dengan format font masih Times New Roman. Kemudian daftar isi. Di dalam daftar isi saya mencantumkan kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar referensi. Pada kalimat daftar isi itu tulisannya diboldkan atau ditebalkan dengan ukuran font 14. Pada bab 1 pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulis. Kemudian pada bab 2 pembahasan itu berisi materi-materi yang akan dibahas di dalam makalah. Sedangkan pada bab 3 penutup itu berisi kesimpulan dan saran. Di setiap subjudul saya membuat ukuran fontnya 14, tulisannya diboldkan atau ditebalkan, dan setiap isi kalimat dari subjudul
ukuran fontnya saya gunakan 12. Bab 1 pendahuluan, ini saya membuat ukuran fontnya 14, lalu diboldkan. Pada bab 1 pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulis. Latar belakang itu berisi apa? Berisi penjelasan dari sekilas materi yang akan kita bahas di dalam makalah. Sepertinya pengertian, penggunaan, dan lain-lain. Kemudian, di dalam rumusan masalah, apa saja yang dibahas? Yaitu pokok-pokok materi yang akan dibahas di dalam sebuah makalah. Sedangkan di dalam tujuan penulis, apa aja? Yang namanya tujuan, itu kita sudah pasti tahu. Apa sih tujuan kita membuat makalah itu? Seperti tujuannya agar kita bisa menambah wawasan mengenai materi yang dibahas di dalam makalah tersebut. Di setiap subjudul itu ditebalkan atau diboldkan. Dengan ukuran font yang saya gunakan adalah 14. Begitu juga dengan isi kalimat, dari setiap subjudul itu saya membuat ukuran fontnya 12 dengan format font juga menggunakan Times New Roman. Nah, pada bab 2 pembahasan, ini saya mencantumkan materi-materi yang dibahas, seperti pengertian, pembagiannya, contohnya. Yang jelas, itu semua materi yang sesuai dengan judul makalah. Di dalam pembahasan ini, kita menjelaskan secara detail. Contoh, pada judul makalah yang saya buat ini, itu tentang peran ragam bahasa, formal dan informal di dalam interaksi sosial. Jadi, di sini kita menjelaskan apa itu bahasa formal, apa itu bahasa non-formal, contoh bahasa formal seperti apa, contoh bahasa informal seperti apa. Di situ kita menjelaskannya secara rinci agar audiens memahami materi yang kita jabarkan itu. Memahaminya dengan mudah. Pada kalimat bab 2 pembahasan, saya menggunakan ukuran font 14, lalu tulisannya diboldkan atau ditebalkan. Untuk isi dari pembahasan ini saya menggunakan ukuran font 12. Subjudulnya saya tebalkan, format fontnya tetap Times New Roman. Kemudian pada bab 3 penutup itu ada kesimpulan dan saran, di mana di setiap materi yang kita bahas tentu ada kesimpulannya. Contoh, pada materi yang saya buat ini tentang peran ragam bahasa formal dan informal di dalam interaksi sosial. Kesimpulan yang saya buat adalah bahwa kita bisa memahami perbedaan antara bahasa formal dan informal, dan kita tahu bahasa formal itu di mana saja kita temukan, pada acara seperti apa. Nah, seperti itu contohnya. Begitu juga dengan yang informalnya. Memilih bahasa yang tepat untuk konteks adalah keterampilan penting yang dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan empati. Itu contoh kesimpulannya. Kemudian saran. Saran ini adalah pendapat yang diberikan kepada pembaca berdasarkan analisis yang diuraikan di dalam makalah. Saran ini merupakan bagian penting yang terdapat pada bagian akhir atau penutup sebuah makalah, yang bertujuan untuk memberikan pandangan penulis tentang tindakan yang sebaiknya diambil oleh pembaca. Di mana pada kalimat bab 3 penutup, saya menggunakan ukuran font 14, lalu tulisannya diboldkan atau ditebalkan. Kalimat kesimpulan, saran juga fontnya 14, diboldkan atau ditebalkan.
Di setiap kalimat isinya ukuran fontnya saya gunakan 12. Format font tetap Times New Roman. Spasinya 1,5. Dan yang terakhir itu adalah daftar referensi. Ini saya menggunakan format font Times New Roman. Tulisannya diboldkan, ukuran fontnya 14. Daftar referensi ini saya mendapatkannya dari jurnal dan juga makalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.